Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan membandingkan dua USB WiFi adapter, yaitu merek TP-Link dengan koneksi internet yaitu 150 Mbps ya maksimal. Kemudian yang kedua ada wireless USB adapter merek Ugreen ya, yang mana untuk klaim kecepatannya itu up to 200 Mbps untuk WiFi tipe 2,4 GHz dan up to 433 Mbps untuk WiFi dengan frekuensi 5 GHz ya. Nah, untuk video kali ini nanti kita akan coba apakah ada perbedaannya antara WiFi adapter dengan dual band dengan WiFi adapter yang biasanya kita gunakan ya. Dan di sini juga saya sudah menyediakan komputer untuk tes uji cobanya ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan jika misal ada update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu perbandingan atau perbedaan kecepatan antara WiFi adapter dengan merek TP-Link dengan up to kecepatan 150 Mbps dengan Ugreen, yang mana klaim kecepatannya itu 200 Mbps ya untuk WiFi dual band ya. Nah, yang pertama tentu di sini saya sudah menyediakan komputer. Nah, komputer ini kebetulan untuk koneksinya saat ini menggunakan kabelan ya. Nah, di sini koneksinya itu menggunakan kabelan. Jadi sebelum kita tes koneksi internetnya, kita coba dulu tes dengan menggunakan kabelan ya. Berapa kecepatan yang dapat dicapai ya untuk WiFi ini. Nah, misalnya yang pertama kita gunakan kabelan, kita coba tes kecepatan internetnya dengan menggunakan dari Google dulu. Nah, kita coba cek. Nah, untuk kabelan kecepatan koneksi yang dapat dicapai, kita lihat ya. Oke, kita lihat untuk kecepatan downloadnya itu 14,7 Mbps, kemudian uploadnya 3,27 Mbps ya. Kita coba dengan menggunakan speed test by Ookla ya. Kita coba tes. Informasi ini menggunakan WiFi ya teman-teman. Mohon maaf, bukan WiFi maksud saya ya, ini menggunakan kabelan. Oke. Nah, kita lihat untuk kecepatan downloadnya yaitu 19,39 dan untuk uploadnya 11,52 Mbps ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita coba dengan menggunakan USB WiFi dengan merek TP-Link ya. Nah, kita coba tes dengan yang ini. Yang ini produknya kemarin saya beli kurang lebih seharga 100 ribuan ya. Nah, teman-teman yang ingin mencoba atau memakai WiFi adapter ini, bisa teman-teman unduh di link deskripsi video ini. Oke, kita lepas dulu ya kabelan komputernya.
Nah, di sini saya sudah lepas ya kabelannya dan kita ganti dengan menggunakan WiFi adapternya ya. Nah, saya pasang di komputer ya. Oke. Kemudian kita connect ke yang ini. WiFi-nya ya. Ini WiFi-nya sama ya, teman-teman. Oke, saya close dulu, kemudian buka kembali browser Chrome-nya. Oke, kita coba uji kecepatan WiFi-nya menggunakan Google dulu. Nah, ingat ini menggunakan WiFi adapter merek TP-Link ya. Yang mana tadi untuk tes pertama itu 14 Mbps lebih ya untuk kecepatan downloadnya. Kemudian untuk uploadnya itu di 4 kalau bukan 3 ya, 3 Mbps untuk kecepatan downloadnya. Nah, kita lihat yang diperoleh adalah 6,86 Mbps untuk download, kemudian uploadnya 2,57 ya. Ini menggunakan uji kecepatan internet dari Google. Kemudian selanjutnya kita uji dengan menggunakan speed test by Ookla ya. Nah, kita coba tes. Tadi saat menggunakan kabelan ini tembus 19,39 Mbps untuk kecepatan downloadnya, kemudian uploadnya 11,52 ya. Nah, setelah menggunakan TP-Link, nah kita cek berapa kecepatan internet ya. Namun biasanya tentunya jika menggunakan kabelan dan WiFi adapter itu tentunya kecepatannya akan berbeda ya. Oke, kita lihat untuk kecepatan downloadnya itu 6,79, kemudian untuk uploadnya 8,78. Oke, ini juga masih lebih tinggi dengan menggunakan kabelannya. Oke, jadi untuk kecepatan download jika kita menggunakan TP-Link dengan kecepatan internet tadi ini internet IndiHome dengan menggunakan kecepatan 50 Mbps ya. Nah, kita lihat ini rata-rata hanya di angka 6 Mbps ya untuk kecepatan download dan uploadnya di angka 8 Mbps ya. Jika menggunakan WiFi adapter merek TP-Link. Nah, coba kita ganti lagi dengan WiFi adapter dengan merek Ugreen ya. Yang mana tadi merek Ugreen itu mengklaim untuk kecepatan di WiFi 2,4 GHz itu di angka 200 Mbps, kemudian di WiFi 5 GHz itu 433 Mbps ya. Oke, kita ganti lagi USB adapternya ya. Nah, di sini saya sudah lepas dan tentunya di sini sudah tidak tersedia koneksi ya. Nah, ini saya tunjukkan tidak ada. Kemudian kita pasang yang ini. Kita pasang yang ini ya. Apakah ada perbedaan ya? Untuk harga WiFi adapter merek Ugreen ini di harga 150 ribuan ya. Ini ada perbedaan harga sekitar 50 ribuan ya. Oke, kita install terlebih dahulu drivernya ya. Karena di komputer ini belum tersedia driver, jadi untuk teman-teman yang menggunakan WiFi adapter merek Ugreen itu tentu harus diinstal terlebih dahulu drivernya ya. Kalau untuk menggunakan TP-Link itu biasanya langsung terdeteksi ya. Kalau untuk merek Ugreen ini perlu diinstal drivernya ya. Nah,
Ini sudah terdeteksi ya. Di sini ada 2. Kita coba dengan yang 2,4 GHz dulu ya. Oke, kita masukkan sandinya. Oke, sudah terkonek. Kita buka Google untuk tes. Kita close dulu. Kemudian buka kembali. Nah, kita coba tes dengan menggunakan uji kecepatan internet dari Google. Kita lihat angka berapa yang bisa disentuh ya. Ini dengan menggunakan WiFi 2,4 GHz ya. Saya ingatkan kembali, tadi jika menggunakan kabel LAN itu tembus 14 Mbps, kemudian jika menggunakan TP-Link untuk kecepatan downloadnya menembus 6,86 Mbps, kemudian kita lihat untuk Ugreen hanya tembus di angka 5,13 Mbps ya, kemudian untuk uploadnya di angka 2,37 Mbps ya. Kemudian kita coba dengan menggunakan speed test di Ookla ya. Nah ini dengan WiFi frekuensi 2,4 GHz ya. Nah seperti yang kita lihat ternyata merek TP-Link jika menggunakan frekuensi 2,4 GHz itu lebih bagus dibanding Ugreen ya. Yang mana tadi jika menggunakan TP-Link itu tembus di angka 6,86 Mbps, sedangkan untuk Ugreen itu di angka 5,13 Mbps ya. Masih menghubungkan. Nah, oke, ternyata untuk kecepatan downloadnya di angka 6,02, sedangkan untuk uploadnya 7,51 ya. Kita lihat ternyata ini stabilnya di angka 6,02, kemudian untuk uploadnya di 7,51 ya. Nah kita lihat ternyata ini tetap lebih bagus merek TP-Link ya. Nah sekarang kita pindahkan ke WiFi yang frekuensi 5 GHz ya. Kita coba. Ini masih satu WiFi ya. Ini masih menggunakan IndiHome dengan kecepatan 50 Mbps ya. Nah ini sudah terkoneksi, kita close lagi, kemudian kita buka. Apakah ada perbedaan atau sama saja? Nah ini menggunakan WiFi dengan frekuensi 5 GHz ya. Yang mana tentunya dari frekuensi 5 GHz itu lebih baik dibanding dengan 2,4 GHz. Kemudian untuk pengguna 5 GHz itu masih jarang ya, sehingga biasanya koneksinya lebih stabil dibanding 2,4 GHz. Kita coba jalankan uji kecepatan internet dengan menggunakan WiFi. Oke, kita dapatkan untuk kecepatan downloadnya di angka 18,6, kemudian untuk uploadnya 2,39. Ini setara saat kita menggunakan kabel LAN yang tadi ya. Kemudian kita coba ke
yang speed test by Ookla ya. Kita coba tes kecepatan internetnya dengan menggunakan speed test by Ookla. Kita coba. Nah, kita peroleh untuk kecepatan unduhnya 14,78 dan unggahnya 15,72. Nah, dapat kita simpulkan ternyata memang betul untuk WiFi 5GHz itu lebih baik dibanding dengan menggunakan WiFi 2,4 GHz ya. Dan untuk kita lihat ternyata untuk kecepatan jika kita menggunakan WiFi adapter merek Ugreen itu setara dengan penggunaan kabelan ya, yang mana untuk kecepatan downloadnya itu di angka 14,78 dan uploadnya di angka 15,72. Jadi teman-teman yang misalnya di rumahnya tersedia WiFi dengan frekuensi 5GHz bisa menggunakan USB adapter dengan merek Ugreen ya. Saya rekomendasikan dengan menggunakan merek Ugreen yang bisa dual band ya. Mengapa yang harus dual band? Karena jika misal di rumah teman-teman itu tidak tersedia WiFi adapter atau WiFi-nya belum 5GHz itu tidak dapat digunakan ya dengan frekuensi 5GHz. Jadi teman-teman itu pertama bisa upgrade modemnya dulu ke 5GHz ya sebelum menggunakan WiFi adapter dengan frekuensi 5GHz ya. Dan kita lihat ternyata untuk frekuensi WiFi 5GHz itu setara dengan menggunakan kabelan ya. Meskipun untuk transfer data mungkin lebih cepat jika kita menggunakan kabelan ya. Oke, mungkin cukup ya untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin membeli WiFi adapter, nanti saya sertakan di link deskripsi video ini ya. Oke, cukup sekian untuk informasi perbandingan dengan WiFi adapter merek Ugreen dengan TP-Link. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya. Cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.